sini saya Melia Kusnadi. Saya akan menjelaskan tugas mini project saya. Judulnya yaitu Perencanaan Keuangan Pribadi untuk Meningkatkan Stabilitas Finansial. Latar belakangnya adalah perencanaan keuangan pribadi penting untuk menjaga keseimbangan antara pendapatan, pengeluaran, tabungan, dan investasi. Banyak orang mengalami kesulitan keuangan karena tidak memiliki rencana yang jelas dalam mengelola keuangannya. Dengan perencanaan yang baik, kita dapat mencapai tujuan finansial jangka pendek dan panjang dengan lebih terarah. Pada slide ini, saya menjelaskan alasan mengapa perencanaan keuangan pribadi menjadi hal penting dalam kehidupan sehari-hari. Rumus masalahnya biasanya sering terjadi bagaimana cara menyusun perencanaan keuangan pribadi yang efektif. 2. Bagaimana menganalisis keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran. 3. Apa rekomendasi yang tepat agar keuangan tetap stabil dan sehat. Di bagian ini saya menyampaikan pertanyaan utama yang akan dijawab melalui mini project ini. Tujuan mini project ini adalah mengetahui kondisi keuangan pribadi secara menyeluruh, membuat perencanaan keuangan bulanan yang seimbang antara kebutuhan dan keinginan, menentukan strategi pengelolaan keuangan yang efektif, memberikan rekomendasi untuk menjaga kestabilan finansial pribadi. Sebenarnya tujuan utama proyek ini adalah untuk memahami dan mengatur kondisi keuangan pribadi agar tetap seimbang dan sehat. Metode analisisnya adalah jenis data yang digunakan adalah data keuangan pribadi saya. Metode analisis dilakukan melalui beberapa tahap. 1. Pengumpulan data keuangan selama 1 bulan. 2. Pengelompokan pengeluaran ke dalam kategori pokok, sekunder, dan tersier. 3. Perbandingkan pendapatan dan pengeluaran. 4. Analisis risiko tabungan dan dana darurat. Lalu, pada slide ini saya menjelaskan langkah-langkah analisis yang dilakukan untuk memahami kondisi keuangan pribadi antara pengeluaran, penghasilan yang tidak stabil, kadang uang darurat tidak ada, menjadi lebih stabil dan lebih sehat. Data ini menunjukkan perbandingan antara pendapatan dan pengeluaran pribadi saya selama 1 bulan. Analisis keuangannya, total pengeluarannya jadi 4.250.000, 85% dari pendapatan. Sisa dana adalah 750, 15%. Rasio tabungan plus investasi plus dana darurat sama dengan 30%. Kategori sehat. Kebutuhan pokok masih dominan namun proporsional. Analisis ini menggambarkan bahwa kondisi keuangan masih cukup sehat namun perlu pengawasan agar tidak terjadi pemborosan. Interpretasi hasilnya, analisis menunjukkan bahwa individu telah mampu mengoleksikan dana dengan cukup baik. Tabungan dan investasi sudah mencapai risiko ideal, tetapi pengeluaran sekunder masih ditekan. Jika pengeluaran sekunder dikurangi 10%, maka dana tabungan dapat meningkat hingga 1 juta per bulan. Pada bagian ini, saya menjelaskan interpretasi hasil dari data keuangan yang telah saya analisis selama 1 bulan. Jadi, kesimpulan ini adalah perencanaan keuangan pribadi penting untuk mencapai kestabilan finansial. Dengan analisis keuangan, individu dapat memahami pola pengeluaran dan penilaian kemampuan menabung. Kondisi keuangan yang sehat ditandai dengan keseimbangan antara pendapatan, pengeluaran, dan tabungan. Nah, kesimpulannya adalah perencanaan keuangan bukan hanya tentang mencatat uang masuk dan keluar, tetapi juga tentang membuat keputusan finansial yang cerdas. Rekomendasi saya adalah
buat anggaran bulanan dan catat semua pengeluaran. Gunakan aplikasi pencatat keuangan untuk menentukan arus kas. Terapkan prinsip 50-30-20 dalam mengatur keuangan. Siapkan dana darurat dan rencana investasi jangka panjang. Nah, rekomendasi ini diharapkan dapat membantu menjaga keuangan tetap stabil dan mencapai tujuan finansial di masa depan. Refleksi, menurut saya melalui mini project ini saya belajar pentingnya disiplin dan kesadaran dalam mengelola keuangan pribadi. Perencanaan yang baik bukan hanya membantu mencapai tujuan finansial, tetapi juga mencapai rasa aman dan stabil di hidup. Sebagai penutupnya, saya ingin menegaskan bahwa kebiasaan mengatur keuangan dengan baik adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih baik.